Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Negara dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi sejarah turunnya Al-Quran. Dimulai dari pengertian Al-Quran secara etimologi. Menurut para ulama, mereka berpendapat bahwa menjelaskan kata Al-Quran dari sisi derivasi atau cara melafalkan, dan apakah itu merupakan kata sifat atau kata jadian. Para ulama yang mengatakan bahwa cara melafalkan menggunakan hamzah pun telah terpecah menjadi dua pendapat. Sebagian dari mereka, diantaranya Al-Lilyani, berkata bahwa Al-Quran merupakan kata jadian dari kata dasar qara'a atau membaca. Sebagaimana kata rujah dan gufron, kata jadian ini kemudian dijadikan sebagai nama bagi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Penamaan ini masuk ke dalam kategori tasmiyah al-maf'ul al-masdar. Kita lanjut. Para ulama juga berpendapat dari sisi Al-Quran dalam surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. Di dalam disebutkan inna alaina jam'ahu wa Qur'an fa iza Qur'anu wattabi'u Qur'an, yang artinya sesungguhnya atas tanggungan kami mengumpulkan di dalam dadamu, membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutlah bacanya itu. Dari sisi terminologi, menurut ulama Mana Al-Qatan, beliau mengatakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu bernilai pahala jika dibaca. Di lain sisi juga beliau mengatakan pengertian Al-Quran secara istilah ada beberapa diantaranya, seperti menurut Mana Al-Qatan di atas dijelaskan bahwa Al-Quran merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya memperoleh pahala. Dan secara keseluruhan dari menurut beberapa ulama, Al-Quran secara terminologi atau istilah adalah kalamullah atau perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik lafaz maupun maknanya diturunkan secara muwatir tanpa keraguan. Ditulis secara mushaf, membacanya mempunyai nilai ibadah dan menjadi pahala, serta dimulai dari awal surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Kita lanjut pada perbedaan Al-Quran, hadis qudsi dan wahyu. Di sini disebutkan ada beberapa perbedaan, diantaranya perbedaannya yaitu yang pertama, Al-Quran dengan hadis qudsi. Al-Quran adalah mukjizat yang abadi hingga kiamat, dan Al-Quran juga dijamin pemeliharaannya oleh Allah dari campur tangan manusia. Al-Quran seluruh ayatnya diriwayatkan secara mutawatir. Salah satu surat dalam Al-Quran, yakni surat Al-Fatihah, wajib dibaca dalam salat. Al-Quran lafaz dan maknanya dari Allah. Membaca Al-Quran dinilai ibadah. Al-Quranul Karim hanya dinisbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan untuk hadis qudsi nabawi bukan mukjizat. Hadis terpelihara, namun pemeliharaannya tidak seperti Al-Quran. Hadis diriwayatkan secara ahad dan mutawatir. Tidak ada hadis yang dibaca dalam sholat. Hadis qudsi maknanya dari Allah, lafalnya dari Nabi. Membaca hadis tidak dinilai ibadah kecuali dengan niat menuntut ilmu atau niat baik lainnya. Hadis terkadang diriwayatkan secara
atau disandarkan kepada Allah dan dinisbahkan kepada yang pembuat. Lanjut pada perbedaan wahyunya. Untuk wahyu sendiri itu ada risalah Allah kepada Nabi yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Ilhamnya sebagai bawaan dasar manusia. Wahyu adalah petunjuk manusia akan menjadi mulia selama ia tetap berpegang pada keyakinan itu akan tetap ada pada dirinya. Selanjut kita bahas tentang hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan dalam tempo 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, mulai malam 17 Ramadan tahun 41 kelahiran Nabi, sampai 9 Zulhijjah Haji Wa'da tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriyah. Proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad adalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepercayaan Allah. Proses ini disyaratkan dalam surah Al-Buruj ayat 21 sampai dengan ayat 22. Selanjutnya Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Bais Al-Izzah, tempat yang berada di langit. Proses kedua ini disyaratkan pada Allah dalam surat Al-Qadr ayat 1. Lanjut ke yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Ada kalanya ayat 1 dan ayat 2. Dan bahkan kadang satu surat. Mengenai proses turun dalam tahapan ketiga, dalam surat Asy-Syura ayat 93 sampai 95, yang artinya dia dibawa turun oleh Ar-Ruh ke dalam hatimu agar kamu menjadi salah seorang di antara orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Ya, mungkin itu aja singkat penjelasan tentang sejarah turunnya Al-Quran dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.